Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darrah alfa marrah amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita hormati para alim ulama, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga yang saya cintai, saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail. Sidin nih kawan ulun bu, waktu sepegeruan bahari tahun 2006. Subhanallah, Allah mentakdirkan Sidin besok 2 hari acara di Kapuas. Pas selajur Sidin berjalan, mampir singgah ke Wada Ulun. Akhirnya alhamdulillah sekarang bersama dengan kita seberataan. Mudah-mudahan menjadi tambah barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala ikut serta sebagaimana umat Nabi Muhammad yang lainnya datang bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah, kita rayakan bergembira atas lahirnya Habibana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terasa nikmat, terasa khidmat, terasa luar biasa istimewa, seakan-akan seperti Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita kembali melihat tentang apa yang pernah disampaikan Rasulullah, apa ujar Nabi? Ujar Nabi, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada satu orang Islam yang mengucapkan salam sejahtera kepadaku illa raddallahu ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku kawak menjawab salamnya umatku. Alhamdulillah. Jadi bu, pak, tadi di saat asyraqal Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul
Rasul salam alaika Allah ya alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salawatullah alaika. Wahai Nabi, salam sejahtera atasmu. Wahai Rasul, salam sejahtera untukmu. Wahai kekasih Allah, salam sejahtera untukmu. Salawat Allah tercurah atasmu. Ketika kita mengucapkan salam, Bu, tadi asyraqal itu, Bu, Rasulullah datang sebagaimana ujar Sidin, janji Sidin, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi kalau sudah berkata, mengucapkan sesuatu pasti, karena apa yang dikeluarkan dari ucapan Nabi adalah wahyu minallah, adalah turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi kita asyraqal, Sidin hadir menjawab salam kita, juga Rasulullah mendoakan salam sejahtera untuk kita. Mudah-mudahan doanya Nabi menjadi qabul seberataan. Amin ya rabbal alamin. Makanya guru-guru bahari, kuitan ulun pian bahari ngajari, mendidik ulun pian seberataan ketika asyraqal berdiri. Apa maksudnya berdiri? Apa maksudnya tujuan kita berdiri saat asyraqal, Bu? Artinya kita ta'ziman wa takriman lin nabi, hormat ketika Rasulullah hadir. Begitu kita mengucapkan ya Nabi, Sidin hadir, kita berdiri. Jadi berdiri adalah bentuk penghormatan kita, sambutan hangat kita atas kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau maulid yang wangi, yang rapi, yang bungas, meskipun kada bungas, yang supan, jangan sibuk sendiri, jangan ngerumpi, Bu, jangan guring, Pak, jangan menghayal, fokus, hadirkan hatimu. Kenapa? Rasulullah hadir jauh dari Madinah untuk menjawab salam pian seberataan. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham kada? Hadir maulid sudah kada wangi, kada bungas, ramai sendiri, menghayal, ada yang guring, ada yang jauh dari rumahnya. Nawaitu an ahdura maulid linaum, saya niat hadir maulid gasan guring. Adakah? Ya Allah, ada yang jauh-jauh dari rumah hadir maulid, nawaitu an ahdura maulid lil hisab. Di sini baca solawat, cinta sama Nabi Muhammad sampai bercucuran tetes air mata. Ada yang di belakang marokok. Adakah? Adakah yang merokok? Jangan. Ulun nih ahli hisab juga sama. Ayo sekali duduk sebungkus. Kau aja ulun. Tapi kalau sudah maulid Nabi Muhammad SAW, hormat, sopan, adab lawan Nabi Muhammad.
Jauhkan hal-hal yang bau, yang kada disenangi Rasulullah. Jangankan bau rokok, sidin bau bawang saja kada hakun sidin. Makanya pian kalau habis iris bawang sudah gak usah hadir maulid, guring aja pian di rumah. Kekayaan Bu. Cuci tangan kan bisa Bu. Kata Habib, kalau bau bawang gak boleh hadir maulid, ya sudah ulun kada hadir, alasan. Paham kada? Jadi kalau Rasulullah hadir sopan, alhamdulillah di sini insya Allah sopan, hormat, cinta lawan Nabi. Buktinya apa? Saat sidin datang kita seberataan berdiri. Adakah yang kada berdiri tadi? Adakah? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan ini majelis menjadikan sebab kita bertambah cinta lawan Rasulullah. Bertambah porsi hati kita untuk Nabi Muhammad. Ulun pian di sini dalam rangka memuji bersolawat kepada Nabi Muhammad. Harapannya apa? Kita bisa parak lawan Nabi. Sebagaimana ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nas bi ay akrabun nas ilayya aktsaruhum alayya shalah." Sesungguhnya orang yang paling hebat, orang yang paling utama nanti di hari kiamat, maksudnya yang paling dekat, yang paling parak lawan aku, ujar Nabi, siapa? Aktsaruhum alayya shalah. Dia yang paling banyak sholawatnya kepadaku selama hidup di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalahnya ibu-ibu di sini kada hakun parak, bujur kada? Bujur. Hakun parak kada? Bujur. Parak apa? Hah? Parak itu apa? Sungai kah itu? Bapak-bapak, handak kada? Hakun kada? Hakun parak? Hakun parak lawan Nabi? Ibu-ibu hakun parak lawan Nabi? Kalau ingin dekat sama Rasulullah, bulik dari sini niatkan tambahi dosis sholawatnya kepada Rasulullah. Kawa kada? Bisa kada? Katanya pingin dekat, tapi kok ragu-ragu pian Bu. Ngantuk kah? Kada? Lanjut nih. Kalau pian jangan web sudah selesai ulun. Nyaman aja ulun kada lawas berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau banyak sholawat, hadiahnya parak lawan Nabi Muhammad nanti di surganya Allah. Luar biasa, tidak ada kenikmatan yang lebih hebat, yang lebih istimewa melainkan dekat dengan Habiban al-Mustafa Muhammad. Tapi ada tapinya. Orang yang jarang sholawat, nah perhatikan, ini kebalikannya berarti. Kalau orang yang banyak sholawat, dia akan beruntung dengan keuntungan yang tiada tara, yaitu parak lawan Nabi Muhammad. Berarti kebalikannya, orang yang sedikit sholawatnya celaka. Dengarkan baik-baik. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bini Nabi Muhammad, istrinya Rasulullah, pernah di tengah malam. Perhatikan Bu, penting. Pak, dengarkan, telinga pian, jangan guring, jangan menghayal, fokus. Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah pernah di tengah malam menjahit. Ibu-ibu pernah menjahit? Bujur. Jangan bohong. Jahit bajunya siapa pian? Oh, enggak pernah berarti. Adakah yang bisa menjahit? Adakah? Banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau baju ulun ada yang sobek, kada khawatir ulun. Siti Aisyah menjahit baju di tengah malam, tiba-tiba penerangan saat itu entah pakai lilin atau apa kalau kata orang Jawa itu cempluk.
tahu kalau di sini apa yang pakai api tapi ada kayak kacanya itu yang bisa dikecilkan. Apa? Apa? Strongking. Nungging. Yang jelas Pak kalau ngomong. Hah? Lampu templok yang nempel tuh biasanya. Ya kita anggap seperti itu. Lampu ini belum ada Bu. Ini zamannya pian. Pian masih anum aja belum ada. Bujur gak ada? Adakah ini? Pian waktu masih halus? Nek, zaman pian halus adakah nih? Ya Allah panjang umur pian nek. Mudah-mudahan sehat walafiat fi taatillah insyaallah. Waktu pian umur 5 tahun adakah lampu ini? Kan ada. Kada usah wayah ini pian sana ke sana ke pedalaman ulun pernah bisa sekali ulun ke pedalaman saking di dalamnya itu kada kawak kalau apa kapal yang kecil itu apa namanya kelotok itu kelotoknya nyangkut di daun yang di sungai itu apa namanya oconggen apa itu saking masuknya ya Allah nyangkut Bu saya saat itu banyak baca syahadat takut ada buaya soalnya bungas ulun Bu jadi buayanya ini pas buaya betina ya Allah kalau buaya darat gak ada apa-apa ya, kalau buaya darat gak ada apa-apa ini buaya bujuran. Ya Allah, tiba-tiba penerangan itu padam, otomatis kada kau melihat itu jarum yang dipegang oleh Sayyidah Aisyah kada sengaja tertusuk karena gelap, dus refleks Siti Aisyah jatuh itu benar apa jarum, begitu jatuh Siti Aisyah merangkak dicari. Ini apa namanya jarum ini kada kelihatan gelap subhanallah tiba-tiba langsung terang dan terlihat itu jarumnya kemudian bisa diambil jarum ternyata saat terang itu Rasulullah masuk ke ruangan Siti Aisyah menjahit sampai Siti Aisyah terheran-heran betapa terangnya wajah indahmu wahai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Seperti rembulan bahkan lebih bisa menerangi kegelapan sehingga aku bisa mengambil jarum itu. Kata Rasulullah apa? Dijawab sama Nabi. Ucapan Siti Aisyah itu dijawab sama Rasulullah. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ujar Nabi. Aisyah, ketahuilah akan celaka orang yang kada kawak melihat wajahku yang indah ini nanti di hari kiamat. Celaka. Orang yang kada kawak melihat wajahku di hari kiamat nanti akan celaka nanti. Siti Aisyah bertanya, siapa dia ya Rasulullah yang celaka itu? Siapa yang sial sekali nasibnya kada kawak melihat wajah indahmu? Maka Nabi menjawab, idza dzukirasmi indahu falam yusolli alayya. Ketika ada orang telinganya mendengar namaku disebut, dia diam saja kada bersolawat lawan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dengar nama Nabi Bu, ini perhatikan penting sekali Bu. Kalau pian mendengarkan ada suara, telinga pian mendengar ada suara Nabi Muhammad disebut, wajib hukumnya membaca sholawat. Makanya kalau maulid dari awal sampai akhir banyak sekali nama Rasulullah, banyak sekali sifat Nabi Muhammad, banyak sekali yang diaturkan kepada Nabi Muhammad.
kok kita diam saja? Kok kita lemes? Kok kita ini rame sendiri? Kok kita ini sibuk sendiri? Kada fokus, kada menghadirkan hatinya untuk Nabi Muhammad. Akhirnya telinganya bukan kada mendengar, tapi apa? Seperti tidak mendengar. Akhirnya tidak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang kan Bu? Katanya Rasulullah, orang itu kalau dengar namaku nggak mau bersolawat, itu namanya al-bakhil. Ditanya sama sahabat, siapa itu orang yang bakhil? Ya Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu induh falam yusalli alayya. Orang bakhil, apa bakhil? Pelit. Bahasa piannya apa? Pemalar. Orang pemalar tuh ujar Nabi, orang yang telinganya mendengar namaku disebutkan, dia diam saja kada bersolawat lawan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pemalar pian. Pemalar kah pian? Kada. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi luar biasa Bu, Pak. Kenapa? Kenapa kok Nabi Muhammad ini diistimewakan sama Rasulullah? Kenapa kok sampai orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad hadiahnya ganal, istimewa? Para kelawan Nabi, orang yang jarang bahkan pemalar, pelit dengan sholawat kepada Nabi, celaka nanti. Kenapa? Pengaruhnya besar, dampaknya besar. Kenapa? Karena Rasulullah adalah rahmat. Rasulullah adalah kasih sayang untuk kita semua. Saking kasih sayangnya, saking rahmatnya Rasulullah. Perhatikan, lamma qarubat wafatul Mustafa Muhammad SAW, ketika sudah dekat kematian Rasulullah, ketika Sidin sudah mendekati ajalnya, Sidin baka bukaan syadida. Rasulullah menangis dengan tangisan yang hebat, tangisan yang luar biasa. Saking hebatnya nangisnya Rasulullah, hatta ja'ahu Jibril, sampai Jibril, jenderalnya malaikat yang tinggal di langit, turun ke bumi sebab melihat Rasulullah menangis. Tangisan Nabi Muhammad menggoncangkan langit sampai Jibril turun mendatangi Rasulullah. Wahai kekasih Allah, wahai kecintaan Allah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Sampai hebatnya tangisanmu. Nabi menjawab, ya Jibril, akhafu ala ummati min ba'di. Aku khawatir, aku takut bagaimana nasib umatku setelah aku mati nanti. Setelah aku sudah datang ajal, setelah aku menghadap Allah, bagaimana nasib umatku, nasibnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di desa Anjir. Bujur kah? Pian Bu dipikirkan sama Rasulullah, pian dikhawatirkan oleh Rasulullah, takut kalau nantinya nasibnya pian kada selamat, khawatir kalau nanti pian saat melewati jembatan Sirat yang lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam dari pedang, terbentang di mulut neraka jahanam. Khawatir pian kesandung. Makanya Rasulullah menangis. Rasulullah kepingin ibu-ibu di sini, bapak-bapak seberataan selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Jibril diam, kada kawak menjawab, langsung tolak Jibril. Tolak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu Allah, turun lagi menghadap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu kirim salam kepada engkau, dan Allah titip pesan. Apa pesan Allah? Inna rahmati a'zamu min rahmatika li ummatika ya Muhammad. Muhammad,
ketahuilah bahwa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah lebih besar, lebih hebat daripada kasih sayangmu kepada umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, kunci keselamatan kita itu lebih besar kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Jadi rahmatnya Allah yang ganal itu untuk kita. Sebab siapa? Barokahnya siapa? Barokah tangisannya Rasulullah untuk kita. Akhirnya rahmatnya Allah diperuntukkan kita semuanya. Makanya Allah Ta'ala mewajibkan kita ini cinta kepada Allah, terima kasih sama Allah. Harus terima kasih. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita harus terima kasih kepada Allah, harus cinta kepada Allah, harus tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapinya. Kita ini cinta lawan Allah karena Allah merahmati kita. Ujur. Kata Nabi, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah sebab Allah banyak memberi pian nikmat. Bujur kada banyak nikmat Allah. Banyak, Bu. Kalau mau dihitung kada kawa, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, mau dihitung kada kawa. Coba satu aja, nikmat. Nikmat apa? Bernafas. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri nikmat kita bisa bernafas. Bujur kada. Dan gratis, tidak dipungut biaya. Ditarik CO2, dikeluarkan karbon dioksida. Bujur kada? Ya Allah, bayar kah? Ada tarifnya kah? Ada kah? Andai kata nikmat bernafas disuruh bayar sama Allah, kada usah 1000, kada usah 100, satu aja, Rp1. Sekali tarik Rp1, sekali buang Rp1. Berapa? 2. Berapa kali tarik nafas sehari, Pak? Sehari pagi sampai sore, berapa kali bernafas tarikannya? Hah? Oi. Kada muat tak kalkulator, Pak. Meskipun Rp1 mahal kalau disuruh Mbak. Ya Allah, baru nikmat nafas. Belum lagi nikmat telinga. Ya Allah, dengan telinga bisa mendengar. Bujur kada. Coba kalau kada ada telinganya polos saja. Pipi seberataan. Ya Allah, kelihatannya ngeri. Tapi dikasih sama Allah Ta'ala telinga, bisa mendengar, bentuknya bagus. Bujur kada. Coba kalau kada bagus, telinganya menghadap ke atas, Bu Ai. Hah? Begitu musim hujan, berita di TV, bukan banjir bandang di kampung ini, kampung itu, tapi di telinga Ibu Fulana. Berita hari ini terjadi banjir bandang di telinga Bapak Safrudin. Itu kalau telinga menghadap ke atas pas hujan banjir. Ujur kada. Hidung kalau ngadepnya ke atas dibalik loh, dibalik. Ini kan begini, lubangnya di bawah. Ujur kada. Coba kalau dibalik lubangnya ke atas, apalagi yang kayak ulun nih, mancung, bujur kada. Pian mancung kah? Mancung ke dalam. Bekayaan. Nanti akhirnya enggak jadi amplopnya nanti. Apalagi yang ulun pas hujan banjir nggak bisa nafas, mati. Ya Allah, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bujur Allah Ta'ala, sesungguhnya kami ciptakan manusia bentuknya sempurna. Allah kalau ngasih nikmat 100 per lanjut terus. Bujur, kalau pian bilang lanjut atau terus, ulun lanjut, ulun terus. Ulun ini polos, Pak. Kalau pian bilang cukup, Beb, cukup ulun.
Ya Allah. Makanya karena nikmat yang banyak itu cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Apakah cuman ya Allah saya mencintai engkau? Pengakuan sepihak siapa saja siapa saja kawan. Tapi pengakuan cinta harus dari dua belah pihak, yang mencintai dan yang dicinta. Contoh Bu, ulun cinta lawan pian. Pian cuman diam aja gini. Kira-kira bagaimana? Sakit hati ulun Bu Ai. Tidak berarti pengakuan cinta ulun kepada pian. Tapi kalau Bu Ai ulun cinta lawan pian, ulun cinta juga Pak Bib misalkan. I love you Bu, katanya pian. Tuh. Ini kada ikhlas cintanya berat. Senengnya ya Allah, itulah tanda cinta. Kalau cinta diterima cintanya, berarti cinta sejati itu. Lantas bagaimana cinta kepada Allah? Allah Ta'ala sendiri yang memberitahu. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umat ini yang aku cinta kepada Allah, mengklaim dirinya cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah cinta. Kalau pian ngaku cinta sama Allah tapi kada cinta lawan Nabi Muhammad, kada umpat Nabi Muhammad, kada patuh lawan Nabi Muhammad, kada nurut, kada taat lawan Nabi Muhammad, kada berusaha ingin mengikuti langkah-langkah Rasulullah, maka cinta kita tidak diterima. Silahkan monggo pian, silahkan cari cara apapun terserah, bisa cinta pian diterima sama Allah tapi tanpa melewati Nabi Muhammad. Silahkan, kada mungkin, mustahil bahasa Arabnya. Jadi harus lewat Nabi Muhammad. Makanya kita harus tahu. Lah terus bagaimana Rasulullah? Kita harus tahu Nabi Muhammad supaya kita bisa mengikuti Rasulullah. Banyak gak selesai kalau membahas Rasulullah. Satu contoh, sembahyangnya Rasulullah kayak apa? Ulun kepingin seperti Rasulullah. Rasulullah sembahyang kada? Rasulullah sholat kada? Rasulullah sholat berarti saya harus saya cinta kepada Allah, syaratnya harus ngikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sholat, saya harus Ini ada orang ngakunya tenggelam fana kepada Allah, fana dalam cahayanya Nabi Muhammad, tapi kada sembahyang. Adakah? Kada sembahyang. Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah, Pak. Ada orang sembahyang, itu Habib sembahyang, Habibnya masih TK, Habibnya belum lulus. Yang sembahyang masih TK, berarti Rasulullah Siapa yang berani bilang Rasulullah TK? Kurang ajar. Ini Pak, hati-hati Pak ya. Hati-hati. Jangan sampai kita ditipu dengan orang-orang yang tidak mempunyai pertanggungjawaban ilmu. Makanya kalau cari guru yang benar, cari guru yang ilmunya nyambung, dia dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai para tabiin, sampai ke tabiut tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Ini ada orang mondok kada, ngaji kada, guru kada ada. Baru datang hanyar, kada jelas, muhanya kada jelas. Kada usah sembahyang itu baru kemarin. Kada perlu sholat. Adakah yang begitu? Kalau kada sembahyang keluar dari umatnya Rasulullah. Rasulullah kada perlu. Rasulullah enggak memerlukan orang yang enggak mau sembahyang. Lah Rasulullah jangankan sholat 5 waktu, Pak. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja, sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Sampai istrinya Siti Aisyah di atas tempat istirahatnya geleng-geleng melihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, engkau adalah makhluk sempurna, kada ada dosa pian. Lantas sholat apa ini ya Rasulullah? Sampai kaki pian bengkak.
Padahal pian sudah dijamin sama Allah. Kada ada dosa. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Dosamu andai kata ada yang lalu dan yang akan datang dihapus sama Allah. Kada membawa dosa. Lantas sholatmu seperti sholat orang yang memiliki dosa besar. Yang punya dosa besar gak sholat kayak gitu, Pak? Nih, sholat sunnahnya Rasulullah. Jangan pian tanya soal sholat wajibnya Nabi Muhammad. Sholat sunnahnya saja kayak itu. Kayak apa sholat wajibnya? Paham kada? Kalau ngaku cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sembahyang, Nabi Muhammad sholat, kita juga wah panjang. Terakhir, itu hubungan Nabi Muhammad dengan Allah. Yang perwakilan akhlaknya, ajarannya Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah dengan sesama manusia. Nah ini penting. Karena zaman sekarang kita krisis akhlak, krisis moral. Kita sekarang krisis menghormati orang lain. Perhatikan, jangankan yang orang bawah, jangankan orang yang miskin, jangankan orang yang mungkin dianggap rendah, orang yang sesamanya atau orang yang lebih mulia darinya tidak dihormati, dihina, dianggap adalah orang yang tidak bernilai, tidak bisa menghargai sesama manusia. Perhatikan nih, ini kalau pian ngaku cinta Allah, umat Nabi Muhammad harus tahu bagaimana Nabi Muhammad sikapnya dengan orang lain. Penting, Pak. Kita krisis, Pak. Sekarang, Pak, saking gak bisanya hormat sama orang lain, Pak. Perkara tai kucing bertengkar, Bu. Ini ya, kucing sebelah setor di halaman rumah. Bertengkar, akhirnya kurang ajar kucingmu, biadab. Akhirnya saling sarik besarik. Wah, jujur kah? Apa sarik besarik itu? Bermusuhan, bertengkar sesama tetangga, sama-sama Islam, sama-sama baca maulid, sama-sama yasin, sama-sama tahlilan, gara-gara tai kucing. Bujur ini terjadi zaman sekarang. Ya Allah. Lihat Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin As. Bagaimana beliau menceritakan Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbilu biwajhi wa hadithi ala asyarril qaum yata'allafahum bidalik. Kata Amr bin As, sahabat Nabi sesama zamannya dengan Rasulullah, melihat Nabi Muhammad langsung. Rasulullah kalau berhadapan dengan orang itu fokus 100% memperhatikan dengan wajah dan badannya, diperhatikan orang yang ada di depannya yang mengajak bicara Rasulullah. Walau ala asyarril qaum, walaupun orang itu adalah orang yang paling rendah. Seandainya kalau ada kasta-kasta itu orang miskin lah gampangnya kalau sekarang. Walaupun yang mengajak bicara Rasulullah adalah orang yang miskin, orang yang mungkin bajunya compang-camping. Kalau Rasul diajak bicara, dia ngajak bicara Rasulullah, itu Rasulullah yukbilu biwajhi wa hadithih. Bukan gini, tapi sama badan. Oh iya, itu. Kenapa? Ya ta'allafahum bidzalik. Rasulullah ingin menyenangkan hatinya orang. Rasulullah akhlaknya, ajarannya selalu ingin menyenangkan hatinya orang. Sampai-sampai Amr bin As, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukbilu biwajhi wa hadithi alai. Bahkan Rasulullah saat ulun ngajak bicara Nabi Muhammad, begitu juga Rasulullah melihat wajahnya dan badannya menghadap ke saya 100%. Memperhatikan saat saya ngajak bicara Rasulullah, saya diperhatikan sama Nabi Muhammad. Hatta dzanantu anni khairul qaum, sampai-sampai saya mengira saya adalah para sahabat yang terbaik di antara para sahabat. Sampai kegeeran Amr bin As. Sampai Amr bin As kepedean saking diperhatikannya sama Rasulullah saat mengajak bicara Nabi Muhammad. Sekarang kalau yang ngajak bicara Bapak kepala desa,
Bapak camat, Bapak bupati, apalagi Beb, bupati Beb. Siapkan ini, pakai baju terbaik. Iya Pak, siap Pak. Giliran tetangganya orang biasa, rumahnya kena angin goyang. Apa kamu? Zaman sekarang begitu Pak. Tapi ngakunya cinta sama Rasulullah, ngakunya cinta sama Allah. Hah? Ini sekarang kita krisis Bu. Ayo niatkan, bulik dari sini. Cinta sama Allah, cinta lawan Nabi Muhammad. Syaratnya mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Takwanya kepada Allah, contoh sholatnya Sidin Masya Allah. Kita perbaiki sembahyang kita. Akhlaknya sesama manusia, kalau sama orang yang dianggap rendah, Sidin berakhlak, Sidin menghormati, Sidin menghargai. Apalagi kalau orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah pasti dihormati. Nah, zaman sekarang nih terkadang sama guru kadang ada hormatnya. Jujur. Zaman sekarang ini sama kuitan, lawan guru, lawan habaib, kadang ada hormatnya biasa-biasa saja. Naudzubil, hati-hati loh Bu, Pak, hidup ini ada aturan Pak. Hidup ada aturan. Sebagaimana Rasulullah SAW diwujudkan oleh Allah, ada aturannya. Apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak. Kita diwujudkan sama Allah, diberi tugas yaitu ikut Rasulullah memperbaiki Kalau pian seenaknya sendiri, seenak hati sendiri, kada peduli, ya sudah, kada ada bedanya sama sapi. Kada ada bedanya. Lawan kucing tuh kada peduli, dia nyabrang tuh. Kada peduli mobil ganal kah, motor kah, kendaraan, iya kah? Jalan aja. Akhirnya apa? Tetap begitulah orang yang dia tidak peduli, tidak memperdulikan urusan agamanya, tidak berusaha memperbaiki dirinya, dia akan celaka. Naudzubil. Mudah-mudahan Allah SWT memberi hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan hati kita, langkah kita, lisan kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokah majelis ini tidak bulik dari sini kecuali Rasulullah memperhatikan kita, Rasulullah mendoakan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga kita insyaallah sebagaimana kumpul saat ini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak dan seberataan para ulama, tuan guru, para habaib, insyaallah kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Habibana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari ulun, mohon maaf, minta halal minta ridho pian Pak, Bu, berelaan Bu. Terima kasih pian sudah mendengarkan, mudah-mudahan manfaat ilmunya untuk ulun dan pian seberataan dunia akhirat. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.